India adalah sebuah negara di Asia Selatan yang super nyentrik. India dan Indonesia adalah sahabat seperjuangan sejak era Perang Dunia. Kedua negara berada di barisan yang sama untuk menentang imperialisme negara-negara Barat. Bahkan, sedari era kerajaan, bangsa India dan Indonesia terkenal cukup kuat dalam menjalin hubungan perdagangan. Sehingga terjadi pertukaran budaya yang cukup kentara, khususnya dalam hal kesenian. Meskipun bukan saudara secara literal, India dan Indonesia bisa disebut saudara tua dan saudara muda dalam arti simbolis atau kultural. Karena sejarah panjang keterkaitan budaya dan kerja sama yang erat. Namun tentu saja, secara politik dan kenegaraan, India dan Indonesia adalah dua negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Dalam kerjasama ekonomi perdagangan di era modern, entah mengapa, India seakan menjadi negara yang terkenal frontal dalam urusan trik tipu-menipu. Banyak investor asing yang gigit jari ketika menanamkan dana investasinya di India. Namun hebatnya, Indonesia kebanyakannya selalu lolos oleh jebakan India. Mungkin karena sudah mengenal dekat dan lebih berhati-hati. Bahkan, neraca perdagangan India selalu boncos jika berhadapan dengan Indonesia. Yang membuat India geram, namun memaklumi dinamika yang terjadi dengan Indonesia. India mengenal baik siapa itu Indonesia, dan bagaimana Indonesia begitu keras untuk bangkit menjemput kejayaan. Dan you know lah, India tidak masalah jika itu adalah Indonesia. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang mencoba mengambil keuntungan dari India dengan cara-cara ekstrim. Khususnya yang berkaitan dengan perdagangan yang menjual teknologi. Pada tahun 2015, dunia menyaksikan sebuah momen bersejarah ketika India dan Jepang mengumumkan kerja sama besar dalam proyek kereta cepat Mumbai-Ahmedabad. Proyek sepanjang 508 km ini bukan hanya tentang membangun moda transportasi tercepat pertama di India, tetapi juga menjadi simbol kemitraan strategis antara dua negara Asia yang sedang menguatkan hubungan politik dan ekonomi. Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency, bersedia mendanai lebih dari 80% proyek dengan skema pinjaman super lunak, hanya 0,1% bunga dan tenor 50 tahun. Sebagai imbalannya, India berkomitmen menggunakan teknologi Shinkansen milik Jepang. Namun, seiring berjalannya waktu, proyek yang semula disambut penuh antusiasme itu berubah menjadi sumber kekecewaan dan bahkan luka diplomatik bagi Jepang. 8 tahun berselang sejak pengumuman proyek, hasil yang ditunjukkan sangat minim. Hingga tahun 2025, proyek tersebut belum mencapai setengah penyelesaiannya. Padahal, target awalnya, kereta cepat pertama dijadwalkan beroperasi pada tahun 2023. Bagi Jepang, proyek ini bukan sekadar bisnis, tetapi juga diplomasi tingkat tinggi. Teknologi Shinkansen telah menjadi simbol kemajuan Jepang sejak 1964, dan Tokyo ingin menjadikannya andalan dalam ekspor infrastruktur ke negara berkembang. Maka, kegagalan proyek ini mencoreng reputasi Jepang, baik dari segi teknologi maupun kredibilitas sebagai mitra pembangunan. Salah satu alasan utama keterlambatan proyek adalah kegagalan pemerintah India dalam menyelesaikan pembebasan lahan. Di berbagai titik trase jalur kereta cepat, masyarakat lokal menolak menyerahkan tanah mereka. Proses ganti rugi pun berlarut-larut karena birokrasi India yang terkenal kompleks dan tidak efisien. Bagi Jepang, ini menjadi tanda bahwa India tidak serius mengamankan dasar proyek, padahal Jepang sudah terlebih dahulu memenuhi komitmen keuangannya. Namun, dalam pandangan beberapa analis Jepang, lambannya pembebasan lahan bukan semata disebabkan oleh masalah teknis. Ada kecurigaan bahwa India sengaja memperlambat proyek ini demi membuka jalan bagi kerjasama dengan negara lain di sektor serupa. Ini terbukti dengan fakta bahwa setelah proyek Mumbai-Ahmedabad disepakati, India mulai membuka dialog dengan Prancis, Jerman, dan bahkan perusahaan Cina dalam proyek kereta cepat lainnya. Jepang merasa dikhianati karena mereka telah berbagi teknologi eksklusif dan memberikan pinjaman hampir tanpa bunga, tapi India justru terlihat menjajaki opsi lain secara diam-diam. Dari sisi ekonomi, Jepang telah menggelontorkan dana triliunan yen. Dan sebagian besar dari dana tersebut, kini tersangkut di India tanpa ada kepastian pengembalian nilai atau keuntungan jangka pendek. Sejumlah perusahaan Jepang yang terlibat dalam proyek ini,
seperti Hitachi dan Mitsubishi Heavy Industries, mulai menunjukkan kekhawatiran atas kelangsungan kontrak mereka. Banyak di antara mereka yang terpaksa menanggung biaya pasif karena pengerjaan proyek tidak berjalan sesuai jadwal. Yang membuat Jepang makin frustrasi adalah sikap pemerintah India yang cenderung menyepelekan komitmen waktu dan kesepakatan awal. Dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, Jepang secara halus mendesak agar India mempercepat pelaksanaan proyek, namun tanggapan yang diterima selalu normatif, tanpa ada langkah konkret di lapangan. Bahkan beberapa pihak di Tokyo menyebut bahwa India hanya memanfaatkan Jepang sebagai batu loncatan untuk mendapatkan legitimasi teknologi dan investor internasional tanpa niat menjalankan proyek sesuai rencana awal. Dari perspektif diplomatik, proyek ini awalnya dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan kemitraan Asia dalam menghadapi dominasi Cina dalam Belt and Road Initiative. India dan Jepang sama-sama berusaha menunjukkan bahwa mereka bisa menghadirkan alternatif pembangunan yang transparan dan berkelanjutan. Namun, kenyataan di lapangan justru membuat Jepang kehilangan muka. Kegagalan proyek ini telah menjadi bahan olok-olokan di media internasional. Jepang, yang dikenal sebagai pelopor kereta cepat, kini terlihat seperti negara yang gagal mengekspor keunggulan teknologinya. Bahkan beberapa negara di Asia Tenggara yang awalnya tertarik pada Shinkansen, mulai mempertimbangkan opsi dari Cina yang dinilai lebih cepat dan lebih fleksibel dalam negosiasi. Kini, banyak pengamat di Jepang menyebut proyek Mumbai-Ahmedabad sebagai pelajaran mahal yang harus dibayar dengan kerugian finansial dan reputasi. Pemerintah Jepang mulai mengevaluasi ulang pendekatan mereka terhadap negara-negara berkembang, khususnya dalam proyek infrastruktur besar. Mereka menjadi lebih selektif, tidak hanya dalam menilai kelayakan ekonomi, tetapi juga dalam mengukur kemauan politik dan integritas mitra kerjasama. Pihak Jepang sendiri belum secara terbuka menyalahkan India, namun retorika mereka dalam beberapa laporan resmi mulai menunjukkan kekecewaan mendalam. Dalam laporan tahunannya, disebutkan bahwa risiko implementasi yang tidak diprediksi dengan baik telah berdampak signifikan pada efektivitas proyek. Ini merupakan bahasa diplomatik yang halus, tetapi maknanya jelas. Jepang merasa telah salah menilai komitmen India. Kritikus menilai proyek ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai alat pencitraan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Diluncurkan dengan gegap gempita dan menjadi bahan kampanye politik, proyek ini tampak diarahkan lebih untuk menunjukkan ambisi pribadi dan kekuatan politik Modi, daripada untuk memenuhi kebutuhan mendesak rakyat. Dalam bayang-bayang janji modernisasi, Jepang pun terjebak dalam investasi yang belum memberikan keuntungan strategis yang sepadan. Sebuah kereta cepat yang justru berjalan lambat menuju manfaat nyata. Proyek kereta cepat Jepang-India yang semula didengungkan sebagai mercusuar teknologi dan kerja sama Asia, kini bertransformasi menjadi contoh nyata dari kekecewaan, kerugian, dan dugaan pengkhianatan. Jepang, dengan idealismenya dalam kerja sama pembangunan, mendapati dirinya dirugikan secara ekonomi, dilecehkan secara diplomatik, dan dipermalukan secara teknologi. Mimpi besar itu kini tinggal bayangan. Dan bagi Jepang, luka ini akan menjadi pengingat bahwa dalam dunia geopolitik modern, bahkan kemitraan yang tampak bersahabat pun bisa berubah menjadi permainan kepentingan sepihak.